Budi dan Rani serta anak sematawayangnya baru saja pindah ke desa itu, pada satu malam hujan turun deras. Budi dan Rani bergegas membawa anak mereka, Dina yang demam tinggi serta menggigil untuk berobat. Di perjalanan mereka melihat sebuah klinik yang masih buka. "Mas, itu klinik masih buka," tunjuk Rani ke sebuah klinik kecil. "Iya, alhamdulillah gak usah jauh-jauh ke kota," Budi menjawab. Saat mereka tiba, bangunan itu tampak remang, namun lampu lobi menyala redup. Seorang perawat wanita berwajah pucat menyambut mereka. "Silakan masuk, keluhan anaknya apa, Pak?" "Demam dan panasnya terlalu tinggi, Sus," jawab Budi. Setelah mengisi data, suster itu membawa mereka segera diarahkan ke bangsal pemeriksaan. Bangsal itu sunyi, sangat sunyi. Hanya suara langkah perawat yang menyeret-nyeret kaki. Malam pertama, Dina dirawat seperti biasa. Ada dokter yang datang memeriksa, ada perawat yang memberikan obat. Semua terlihat normal, meski atmosfernya terasa dingin. Di malam kedua, ketika Dina mulai membaik, Budi turun untuk membeli gorengan di warung kecil dekat gerbang yang jaraknya sekitar 100 meter. Penjual gorengan, seorang bapak tua, tampak terkejut melihat Budi muncul dari arah klinik. "Loh, Mas, keluar dari mana?" penjual gorengan bertanya. "Dari klinik itu, Pak. Anak saya dirawat di lantai 2, Budi menjawab sambil menuju ke arah klinik. Penjual itu langsung pucat. Tangannya gemetar hingga beberapa tempe goreng jatuh. "Mas, klinik itu udah tutup 5 tahun lalu. Sejak kebakaran di bangsal anak." Ia menelan ludah. "Gak ada yang hidup di dalam sana." Budi tertawa gugup. "Ah, Pak bercanda. Saya serius. Kalau Mas nggak percaya, coba lihat dari jauh. Lampunya aja nggak nyala dari tadi." Penjual gorengan menunjuk klinik. Budi menoleh. Klinik yang tadi ia masuki. Gelap total. Seperti bangunan terbengkalai. Dadanya langsung dingin. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke klinik. Saat Budi tiba di pintu depan, bangunan itu benar-benar gelap, kusam, dan penuh papan kayu penanda, dilarang masuk. Warna dinding terkelupas, kaca pecah, dan tanaman liar tumbuh dari lantai. Namun dari lantai 2, ia masih melihat cahaya samar, seperti lampu kamar tempat Dina dirawat. Budi berteriak, "Rani! Dina! Tunggu!" Ia menerobos masuk. Lorong yang kemarin bersih kini berdebu, penuh puing, dan bau hangus. Di tengah lorong, suara kursi roda bergerak sendiri. Budi menahan napas dan terus berlari ke kamar tempat Dina dirawat. Pintu kamar terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara Rani bernyanyi lirih menidurkan Dina. Suara yang terlalu lirih. Terlalu dingin. "Rani? Itu kamu?" Budi berteriak bertanya. Pintu terbuka pelan. Di dalam kamar, tempat tidur anak tampak utuh seperti dulu. Bersih, terang, bertolak belakang dengan bagian rumah sakit lainnya. Rani duduk di samping Dina, tersenyum, tapi wajahnya pucat, matanya kosong. "Mas, perawat bilang Dina boleh pulang besok. Kita aman di sini." Di belakang Rani, muncul sosok perawat yang kemarin menyambut mereka. Perawat itu menatap Budi, bibirnya tersenyum tapi lehernya gosong dan kulitnya meleleh seperti bekas terbakar. "Bangsal ini tak pernah tutup, untuk pasien seperti kalian." Saat itu lampu kamar mulai padam satu persatu. Cahaya putih berubah menjadi api hitam. Dina menangis keras. Tapi bukan suara Dina. Itu suara bayi-bayi lain, banyak sekali. Teriakan, tangis, dan suara orang berlari panik terdengar dari segala arah.
seperti rekaman tragedi kebakaran 5 tahun lalu. Budi menarik tangan Rani dan menggendong Dina, memaksa mereka keluar. Lorong berubah menjadi seperti malam kebakaran. Api hitam menjilat dinding, sosok-sosok perawat dan pasien berjelaga berjalan menyamping seperti boneka rusak. Rani panik dan berteriak, "Mas!" Mereka mengikuti. "Kalian sudah dirawat di sini 2 malam, sekarang tinggallah bersama kami." Sebuah suara terdengar jelas. Budi berlari menembus pintu depan, yang kali ini tampak seperti pintu retak yang nyaris roboh. Begitu mereka keluar, semua suara langsung hilang, rumah sakit kembali gelap, mati, dan kosong. Seperti tidak pernah hidup. Keesokan paginya, polisi dan warga menemukan keluarga itu pingsan di depan rumah sakit terbengkalai. Ketika sadar, Rani bertanya dengan gemetar, "Mas, kamar, dokter, perawat, tadi semua nyatakan?" Budi hanya menatap bangunan gelap itu. Di lantai 2, di balik jendela, tampak bayangan perawat wanita yang melambai. Dan dari kejauhan terdengar suara lirih. "Masih kosong kalau kalian mau kembali."